Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Saputra, absen 29. Perkenalkan, nama saya Faisal Jamil, absen 11. Di sini saya akan menyajikan tentang lembaga sosial. Ya, yang pertama, hakikat lembaga sosial. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Dari Koes Janingrat lebih mengutamakan sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai pradata sosial. Sementara itu, Selo Sumarjan dan Soelaiman Soemardi menerjemahkan social instituen sebagai lembaga masyarakat. Definisi lembaga sosial menurut sosiologi. Yang pertama, menurut Paul Horton dan Kester L. Han, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai prosedur tentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, menurut Janingrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, menurut Soekarno, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kesimpulan lembaga sosial berkaitan dengan hal berikut: 1. Seperangkat norma yang saling berkaitan, tergantung dan memengaruhi. 2. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. 3. Seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Proses pertumbuhan lembaga sosial. Proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Proses tersebut memakan waktu lama dan juga melalui internalisasi penyerapan dalam kebiasaan masyarakat. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara berikut. Yang pertama, secara tidak terencana, artinya lembaga sosial tersebut lahir acara bertahap, beransur-ansur dalam praktek kehidupan masyarakat. Yang kedua, secara terencana, artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan wewenang. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama, fungsi manifest nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Kedua, fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi ada karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usia lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Yang kelima, memiliki ideologi. Yang keenam, memiliki tingkat kekebalan daya tahan. Contohnya logo SMA 2 Bangkalan seperti ini. Tipe-tipe lembaga sosial menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Berdasarkan sudut perkembangannya. Pertama, progresif, institusi,
institution yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Yang kedua, anarchist institution yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan suatu sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, basis institution yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Yang kedua, subsidiar institution yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting seperti delegasi. Berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, yang pertama profit dan sanctioned institution yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Yang kedua, unsanctioned institution yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Berdasarkan sudut penyebaran, yang pertama, general institution yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagai masyarakat dunia. Yang kedua, restricted institution yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Berdasarkan sudut fungsinya, operation institution yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, regulative institution yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau kelakuan yang ada dalam masyarakat. Jenis-jenis lembaga sosial. Lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dalam kehidupan di masyarakat, kita mengenal 3 macam bentuk keluarga, yaitu yang pertama keluarga inti, keluarga bati, sama nuklir famili yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Yang kedua, besar extended family merupakan ikatan keluarga dalam satu turunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Keluarga polygamous terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Proses terbentuknya keluarga pada umumnya di keluarga terbentuk melalui perkawinan yang sah menurut agama atau pemerintah dengan proses seperti di bawah ini. Diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita. Interaksi dilakukan berulang-ulang lalu menjadi hubungan sosial lebih intim. Kemudian terjadi proses perkawinan. Setelah terjadi perkawinan terbentuklah keturunan, kemudian terbentuknya keluarga inti. Tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan. Kedua, untuk meningkatkan derajat dan status sosial seseorang baik pria maupun wanita. Mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang. Yang keempat, agar harga warisan tidak jatuh ke tangan orang lain. Manfaat utama perkawinan, terpeliharanya kehormatan, mengumpulkan tali persaudaraan dan memperbanyak keluarga, membentuk keluarga dan masyarakat sejahtera. Menurut pembayaran mas kawin, pada masyarakat tertentu sebuah perkawinan baru disetujui oleh pihak keluarga wanita setelah keluarga pria. Menyampaikan mahar atau mas kawin sebagai tanda kesungguhan. Mas kawin sering diartikan sebagai uang membeli atau ganti rugi kepada orang tua si gadis yang telah membesarkannya. Yang kedua, lembaga politik, keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuatan dan wewenang yang ada di dalam masyarakat dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah bentuknya negara, bentuk pemerintah, dan bentuk-bentuk kekuasaan serta sistemnya. Lembaga ekonomi berguna sebagai pengatur ekonomi atau pengatur cara-cara atau usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Lembaga agama, dalam hal ini agama diartikan dengan istilah religion.
Menurut Durkheim pada tahun 1996, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci atau sakral. Kepercayaan dan praktisi tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.